Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2019 tercatat sebesar 5,02%. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyebutkan Indonesia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global maupun perekonomian domestik. Wakil Direktur INDEF Eko Listianto mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengantisipasi risiko resesi. Yang pertama, pemerintah perlu segera mengantisipasi sumber-sumber gejolak perlambatan yaitu sektor perdagangan, sektor energi, perlambatan ekonomi Tiongkok hingga risiko sektor keuangan. Kedua, pemerintah perlu memperhatikan nilai ekspor Indonesia dan pemerintah perlu mengakselerasi kinerja investasi. Setidaknya ini adalah early warning lah begitu ya. Kalau kita nggak melakukan banyak perubahan yang cukup struktural begitu ya di ekonomi kita, maka ya memang tinggal nunggu waktu begitu. Mungkin resesi itu kan benar-benar juga terjadi nggak hanya di level global yang memang sudah dibicarakan oleh ya banyak kalangan gitu ya, tapi juga mungkin bisa berdampak ke Indonesia. Selasa siang Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas di kantor Presiden. Ratas beragendakan pembahasan cadangan devisa dan mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pengantarnya Presiden perintahkan kementerian terkait menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk mengantisipasi dampak memburuknya perekonomian Turki kepada Indonesia. Dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki. Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman. Kalau saya lihat dari sisi fiskal, sekarang ini saya kira Menteri Keuangan telah memanage, mengelola dengan kehati-hatian yang sangat defisit APBN kita. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis jika fundamental ekonomi di Indonesia lebih baik dari Turki. Perekonomian Turki memburuk akibat melemahnya mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai 69% di awal tahun ini. Berbagai negara emerging sekarang menghadapi suatu sentimen yang kuat mengenai nilai tukarnya yang dihubungkan dengan fundamental ekonomi mereka. Yang terkini adalah masalah di Turki, yang kemudian banyak orang mencoba untuk melihat bagaimana perbandingannya dengan Indonesia. Untuk supaya bisa dipahami, sejumlah kalangan khawatir jika krisis yang terjadi di Turki berimbas pada negara lainnya seperti Indonesia. Tercatat hingga Selasa rupiah tembus di angka Rp14.600. Hal ini antara lain disebabkan oleh krisis yang melanda Turki. Willy Azari, Bambang Adi melaporkan untuk NET. Iya, jika sepanjang tahun 2019 lalu perhatian kita disibukkan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, tahukah Anda bahwa hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa pun rupanya sedang menghangat. Nah, apa saja yang menjadi persoalan? Komoditas apa saja yang menjadi masalah? Berikut kita simak dalam perang dagang Republik Indonesia dan Uni Eropa. Dikutip dari Reuters, belakangan ini pelaku bisnis restoran di Indonesia mengaku kesulitan mendapatkan minuman beralkohol dan juga produk olahan susu asal Uni Eropa. Hal ini bersamaan dengan menghangatnya hubungan dagang antara Indonesia dan juga Uni Eropa sepanjang tahun 2019. Nah, dalam laporan Reuters berjudul European Liquor of the Menu in Indonesia as Trade Row Escalates, mengungkapkan pada 2019 lalu Komisioner Uni Eropa untuk Perdagangan Cecilia Malmström ini mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Indonesia yang kala itu dijabat oleh Enggar Tiasto Lukita. Nah, Malmström ini menyatakan keprihatinan mendalam karena Indonesia menolak permohonan importir untuk memasukkan minuman beralkohol termasuk wine dari Uni Eropa ke Indonesia. Nah, laporan ini juga mengungkapkan bahwa sejak Agustus 2019 Indonesia telah membatasi masuknya produk susu asal Uni Eropa dengan memblokir persetujuan impor baru dan mengancam tarif tambahan. Kemudian saat dikonfirmasi oleh tim CNBC Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuagani menyebutkan Kementerian Perdagangan tidak mengeluarkan ketentuan yang melarang ataupun membatasi impor minuman beralkohol dan juga dairy produk dari benua biru ini. Kita lihat di slide berikutnya. Sebetulnya hubungan
perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa ini sudah mulai menghangat berkat beberapa hal, diantaranya adalah berikut ini. Jadi usai menetapkan tarif impor tinggi untuk produk biodiesel asal Indonesia, Uni Eropa berencana melarang penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO, yang mana sebagai bahan baku biofuel. Jadi Komisi Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang beresiko tinggi terhadap lingkungan. Jadi kampanye hitam menolak produk-produk yang menggunakan minyak sawit ini pun gencar dilakukan di benua biru. Jadi hal ini tentunya menekan impor minyak sawit dari Indonesia ke Eropa. Padahal Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama di Indonesia. Jadi komoditas ini berkontribusi secara signifikan dalam aspek ekonomi Indonesia dan sekitar 16 juta masyarakat Indonesia ini hidupnya bergantung pada kelapa sawit. Nah, terkait Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Itulah janji negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya, pemerintah harus hadir bukan hanya menyiapkan sistem pendidikan nasional, tetapi memastikan kualitas untuk semua dan setiap anak dimanapun mereka berada. Kondisi kesehatan, jenis kelamin, suku, ras, agama, tempat tinggal, dan status sosial ekonomi tidak boleh jadi penghalang untuk keberhasilan anak meraih pendidikan berkualitas. Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah salah satu kebijakan penting, namun belum cukup untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Kesetaraan bukan berarti menyamaratakan proses dan fasilitas belajar, namun memastikan bahwa kondisi apapun tidak menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini untuk anak-anak kurang mampu, agar mereka tidak tertinggal, sama siapnya untuk bersekolah sejak awal seperti anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Penempatan guru dan juga kebijakan yang berkait dengannya juga perlu diatur dengan prinsip kesetaraan. Berdasarkan proporsi dan kebutuhan murid, baik secara jumlah maupun kualitas, sehingga semua anak berkesempatan belajar dari guru yang kompeten, bukan hanya anak yang bersekolah di tempat-tempat tertentu saja. Cukupkah kebijakan KIP PAUD dan penempatan guru? Belum. Kesetaraan kesempatan pendidikan membutuhkan rangkaian kebijakan terintegrasi, melekat dengan kebijakan terkait kualitas proses belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Pengasuhan orang tua seringkali jadi faktor pembeda, sehingga untuk meningkatkan kualitas hasil anak, meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan juga perlu terus diupayakan. Negara demokrasi yang kuat dibangun oleh semua dan setiap warganya yang mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa kecuali.